Shalom, jumpa dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berdoa semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik. Kita sungguh bersyukur pada hari ini kita akan bersama-sama bersekutu sekalipun melalui media online seperti ini. Mari sebelum kita memulai persekutuan kita mengambil waktu teduh sejenak. Mari untuk memulai persekutuan kita pada saat ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memuji nama Dia. Karena tanpa Dia, kita tidak ada di dunia ini. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan, ku satu penuh. Tak ku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka berkat. Raja di surga, Engkau bagiku harta abadi, bahagia penuh. Bila saatnya telah ku menang, terimalah daku di surga cerlah. Apapun kini hendakku temui, Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu.
Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu. Tuhan, berikan kami hikmat untuk memahami, terlebih berikan kami kekuatan untuk dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan sebuah tema transformasi iman, transformasi kehidupan. Di dalam kisah para rasul pasal yang ke-16 ayat 19 sampai ke-34. Karena ayatnya begitu panjang, saya hanya akan membacakan ayat-ayat yang secara inti akan kita bahas. Dari ayat yang ke-30 sampai 34 saja. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, ia ini adalah kepala penjara Filipi. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia bertanya kepada Paulus dan Silas. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan si isi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang melandasi pertolongan kita. Bapak Ibu, bulan Oktober kita sudah banyak membahas tentang keluarga. Karena bulan Oktober adalah bulan keluarga ya. Seperti ada sebuah lagu dari sebuah film yang menyatakan, harta yang paling berharga adalah keluarga. Karena keluarga adalah sebuah hal yang penting. Karena itu adalah sebuah organisasi pertama di mana Tuhan juga menempatkan kita dalam kehidupan kita. Keluarga akan selalu ada bersama dengan kita. Nah, firman yang baru saja kita baca ini juga berkaitan erat dengan keluarga. Apalagi ayat yang sering dikutip di dalam ayat ini, itu sering dipakai oleh banyak orang. Firman Tuhan bicara seperti ini. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui konteks dari kisah para rasul pasal 16, ini berbicara pada waktu itu Paulus dan Silas itu ditangkap dan dipenjarakan di Filipi. Bahkan ditaruh di penjara yang paling dalam karena dianggap mereka berdua ini sebagai penjahat yang kelas berat. Dan diminta langsung oleh kepala penjara untuk yang langsung menjaga mereka. Tetapi di tengah malam mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Gempa bumi terjadi, lalu belenggu-belenggu mereka terlepas. Melihat hal itu, kepala penjara sangat ketakutan. Dan dia tahu nyawa menjadi ancaman. Maka dari itu ia memutuskan untuk bunuh diri. Tetapi Paulus dan Silas berkata, hei, jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini. Lalu kepala penjara itu datang kepada mereka, Paulus dan Silas, dan dengan gemetar dia sujud. Bapak Ibu, kenapa dia gemetar sekali? Karena dia tahu bahwa yang membelenggu Paulus dan Silas adalah kepala penjara itu sendiri. Bahkan dibelenggu di tempat yang paling dalam. Tetapi sekalipun dia dibelenggu di tempat yang sangat sulit untuk dibebaskan, kuasa Tuhan mampu membebaskan mereka. Dan kepala penjara tahu bahwa dia ini sedang berhadapan bukan dengan orang biasa, yaitu orang dengan kuasa ilahi. Maka dari itu tidak heran kalau kita melihat bagaimana respon dari kepala penjara ini. Kepala penjara berkata, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena kepala penjara tahu bahwa dua orang ini adalah pemberita-pemberita Injil yang selalu memberitakan tentang Tuhan Yesus di tempat-tempat yang lain. Tapi kepala penjara ini tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Lalu Paulus berkata kepada kepala penjara ini, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Paulus menyebut dengan sangat detail. Karena pada waktu itu Yesus itu merupakan nama yang banyak dipakai orang. Tapi Paulus menyebut dengan sangat detail Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah.
Bapak Ibu, ayat ini menunjukkan sebuah hal yang menarik. Bahwa keselamatan itu hanya karena iman, bukan karena perbuatan baik. Karena Paulus tidak berkata, percayalah dan berbuat baiklah. Tidak. Percayalah kepada Tuhan. Imanlah yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu Paulus menyatakan sebuah pengajaran yang sangat alkitabiah sekali. Bahwa keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman. Dan itu merupakan anugerah dari Tuhan. Jadi pada waktu itu, Paulus memohon anugerah supaya kepala penjara ini juga bisa menerima iman kepada Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu, ayat yang menarik dari ayat ini adalah engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ayat ini kalau kita tidak cermati dengan baik, maka orang bisa salah tafsir dengan ayat ini. Karena orang berpikir, kalau misalnya satu orang diselamatkan, maka satu rumah diselamatkan secara otomatis. Nah, kita perlu waspada. Sebenarnya Alkitab tidak berbicara seperti itu. Karena kalau kita melihat keseluruhan Alkitab pun, ada keluarga-keluarga yang sekalipun ada orang beriman di dalamnya, tapi keluarga-keluarga itu tidak diselamatkan juga oleh Tuhan. Bahkan orang Israel pun yang dinyatakan sebagai umat pilihan, banyak juga yang tidak diselamatkan. Jadi iman itu bukan hanya karena masuk surga atau keselamatan, itu bukan hanya karena faktor keturunan. Tidak sama sekali. Jadi kalau misalnya seandainya kita punya anak ya, mungkin anak kita, kalau saya pakai bahasa pelajaran PPKN begitu ya, anak kita mungkin secara de jure dia adalah Kristen. Dia mewariskan agama yang dianut oleh orang tuanya. Tetapi secara de facto, secara praktisnya, secara apa yang dia lakukan, itu belum tentu Kristen. Nah, lalu apa yang perlu kita cermati di dalam ayat ini? Nah, kita jangan hanya berhenti di ayat 31. Jangan hanya berhenti percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Jangan berhenti di situ. Ayat selanjutnya itu menjelaskan semuanya. Lalu mereka, yaitu Paulus dan Silas, memberitakan firman Tuhan kepadanya, kepada kepala penjara, dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Artinya pada waktu itu, Paulus itu bukan hanya memberitakan firman supaya kepala penjara ini menerima anugerah Tuhan, tetapi Paulus juga memberitakan firman kepada seluruh anggota keluarganya. Dan itu menunjukkan bahwa setiap anggota keluarga rumahnya itu juga memberikan dirinya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini yang dimaksud engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, yaitu ketika semua orang di dalam rumah itu menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Itu baru engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Nah, dengan kata lain, tapi sebuah hal yang menarik dalam teks ini, siapa yang memulai iman atau anugerah itu ada di keluarga itu? Yaitu kepala penjara Filipi. Karena kalau kepala penjara Filipi tidak menerima Yesus Kristus, akankah Paulus ke rumahnya? Belum tentu. Tetapi ketika kepala penjara Filipi itu bertobat dan terima Tuhan, dan dia dengan secara sadar membawa Paulus dan rombongannya untuk ke rumahnya sehingga memberitakan Injil kepadanya, itulah cara Tuhan supaya satu keluarga itu diselamatkan. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah hal yang menarik yang ingin saya sampaikan. Bahwa anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Saya ulang, anugerah Tuhan tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Ketika kepala penjara ini percaya kepada Yesus Kristus, dia tahu tanggung jawab dia, bahwa dia harus membawa satu keluarganya yang dia pimpin sebagai kepala untuk terima Tuhan. Makanya dia mengajak Paulus dan Silas
untuk memberitakan Injil. Bahkan setelah itu kalau kita baca di ayat selanjutnya, bahkan mereka dibaptis. Bukan hanya dibaptis, habis itu mereka melayani Paulus dan Silas. Itu adalah sebuah transformasi yang sangat indah sekali. Ketika seseorang menyadari anugerah dan melakukan tanggung jawabnya sebagai orang Kristen. Jadi bukan hanya secara de jure dia Kristen, tapi secara de facto dia Kristen. Bukan hanya status, tapi kehidupannya. Itu namanya transformasi iman. Artinya Bapak Ibu, ketika kita mengimani bahwa engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan, itu artinya kita sebagai orang yang mungkin menjadi orang Kristen di rumah itu, kita harus menghadirkan Kristus di rumah kita. Kita harus memberitakan Injil di rumah kita. Kita harus, kalau dalam bahasa gereja kita, memuridkan seluruh isi rumah kita. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukankah Tuhan meminta kita untuk melakukan amanat agung, untuk menjadikan seluruh bangsa murid? Dan di dalam Kisah Para Rasul, Lukas menulis, mulailah dari mana? Engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kondisi yang paling dekat. Artinya Tuhan meminta kita untuk bersaksi kepada situasi yang paling dekat dengan kita. Siapa dia? Keluarga. Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita mengimani ayat ini, artinya kita juga perlu meresponi iman ini dengan kita memberitakan Injil, memuridkan, mengajarkan firman Tuhan kepada seisi rumah kita. Itulah yang dinamakan engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan Bapak Ibu, apakah dampak dari ketika orang itu mengalami sebuah transformasi iman ketika engkau dan seisi keluargamu diubahkan oleh Tuhan? Ada sebuah hal yang menarik, Bapak Ibu bisa searching di Google supaya sama-sama mungkin kalau baca secara langsung itu akan jauh lebih enak. Saya tuh kadang iseng cari penelitian ya. Ada sebuah penelitian ya di abad yang lalu mencoba untuk mencari tahu apa sih dampaknya kalau satu keluarga secara keturunan itu sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dampaknya seperti apa? Nah, pada waktu itu di dalam satu generasi ada seseorang yang melakukan penelitian tentang keturunan. Ada dua orang tokoh. Yang pertama adalah Jonathan Edwards. Kalau Bapak Ibu yang suka membaca sejarah, dia adalah salah satu tokoh pendeta ternama. Jonathan Edwards. Yang kedua adalah Max Jukes. Max Jukes ini adalah seorang ateis, orang yang tidak percaya Tuhan. Nah, akhirnya dilakukan penelitian. Ini anak-anak mereka jadinya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu bisa temukan di Google ya. Mungkin Bapak Ibu mau baca sendiri. Tapi saya akan membacakan secara singkat saja beberapa. Dari Max Jukes, seorang ateis, ditemukan ternyata keturunannya, ya, dia menikah juga dengan orang yang tidak takut Tuhan. Dia memiliki 1026 keturunan. Dan tercatat 300 orang itu pernah dipenjara. 990 orang lain adalah pelacur. 680 adalah pemabuk. Dan keluarga besar ini telah merugikan negara sebesar 1,25 juta US dollar dengan perilaku mereka, seorang ateis. Dan Jonathan Edwards, seorang pendeta, dia mencintai Tuhan dan dia menikahi seorang yang cinta Tuhan juga. Tercatat ada 1394 keturunan, 295 lulus dari perguruan tinggi, 13 menjadi rektor, 65 menjadi profesor, ya, 3 orang gubernur, 30 orang menjadi hakim, 100 menjadi pengacara, 56 menjadi dokter, ya, 100 orang menjadi misionari, dan orang-orang terkenal lainnya. Ya. Tidak ada keturunan yang merugikan negara. Menarik sekali. Dari keluarga yang cinta Tuhan, takut Tuhan, yang dimuridkan dengan sungguh-sungguh. Ternyata dampaknya terlihat di dalam keturunan-keturunannya. Inilah yang disebut dengan transformasi iman. Jadi transformasi iman bukan hanya kita yang berubah, tapi orang terdekat dengan kita. Dan yang utama adalah keluarga itu juga mengalami suatu perubahan. Dan ketika seisi rumah mengalami sebuah perubahan, keturunan-keturunan kita akan menjadi keturunan-keturunan yang berbahagia dan dipakai Tuhan menjadi
berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita? Sudahkah kita menyerahkan diri kita kepada Dia? Sudahkah kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan? Sudahkah kita mengutamakan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan yang terpenting, sudahkah kita memuridkan keluarga kita? Marilah kita sama-sama menjadi seseorang yang membawa pembaharuan, dan ini terutama di tengah keluarga kita. Perubahan ajaib, perubahan besar akan terjadi kalau kita dan sisi rumah kita percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa, firman-Mu telah meneguhkan kami bahwa ketika kami percaya bukan berarti anugerah Tuhan itu tidak menghilangkan tanggung jawab manusia. Kami harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kami harus memberitakan Injil bagi orang-orang sekitar kami. Sehingga Tuhan, kami mengimani ketika kami percaya kepada Tuhan, kami dan seisi rumah kami akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu di dalam pergumulan mereka mengikut Tuhan, dan terlebih di dalam mereka memuridkan keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali berjalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Baik, jemaat dikasih Tuhan, saya akan membawakan pokok-pokok doa syafaat kita dan juga nanti sekalian doa tutup dan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih khusus kami diberikan kesempatan untuk menaikkan pokok doa syafaat kami. Kami berdoa secara khusus bagi kami semua di tempat ini, supaya kami boleh diberikan kesehatan, kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami.
Kami bersyukur PPKM di Jakarta dan sekitarnya dan juga di Tangerang sudah turun Tuhan. Dan COVID sudah mulai tertangani. Tapi biarlah ini membuat kami juga tidak lengah. Kami bisa tetap mentaati protokol kesehatan dengan baik. Yang berdoa Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan ekonomi, Tuhan pulihkan kondisi negara kami, Tuhan pulihkan segala sesuatunya, sehingga kami semua boleh mendapatkan suatu hal yang lebih baik. Tuhan, mungkin ada prediksi akan ada third wave atau sesuatu hal yang lain tentang COVID ini. Kami berdoa Tuhan tolong, supaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi seluruh dunia, supaya COVID ini bisa cepat teratasi. Kami berdoa Tuhan, beberapa waktu ini cuaca seringkali hujan. Sesungguhnya kami bersyukur akan hujan, tapi kami mengantisipasi Tuhan, jangan sampai hujan ini memberikan sebuah bencana, yaitu banjir. Yang berdoa biarlah kami dan juga pemerintah bekerja sama untuk menanggulangi banjir yang ada dengan baik, sehingga kami tidak kena bencana akan hal ini. Tuhan berkati dan juga Tuhan tolong. Pada saat ini juga kami bersatu hati Tuhan, untuk kami mendoakan gereja kami. Gereja kami di dalam masa pergantian kepengurusan, beberapa komisi sudah mulai meregenerasi Tuhan. Tuhan kirimkan orang-orang yang cinta Tuhan, takut Tuhan. Ataupun jika Tuhan menggerakkan hati kami untuk kami menjadi pengurus dan pelayan Tuhan, Tuhan kuatkan, sehingga kami juga bisa memikirkan apa yang Tuhan pikirkan, sehingga gereja ini boleh bertumbuh sesuai dengan kebenaran firman. Tuhan berkati para majelis, Tuhan berkati para pendeta hamba Tuhan di tempat ini, supaya juga mereka dapat melayani dengan baik. Secara khusus Tuhan, kami sudah memasuki bulan November, sebentar lagi Desember, kami akan menikmati Natal dan memperingati Natal ini bersama-sama. Yang berdoa untuk panitia Natal yang sudah terbentuk dari setiap komisi, Tuhan memberkati supaya mereka semua juga boleh mempersiapkan sebuah perayaan di mana kami boleh mengingat dan memperingati betapa besar cinta Tuhan akan kami, sehingga Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang berdosa ini. Tuhan berkati setiap persiapan mereka, Tuhan berkati para pembicara, Tuhan berkati segala sesuatu yang kami kerjakan. Dan kami berdoa untuk kami semua Tuhan di tengah pergumulan kami yang ada. Mungkin ada beberapa di antara kami yang mengalami lemah tubuh, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang hibur, Tuhan yang pulihkan. Ataupun beberapa jemaat Tuhan yang beberapa minggu ini mengalami kedukaan karena seorang dari antara keluarga mereka Tuhan panggil. Tuhan, bila di dalam masa duka mereka, Tuhan juga yang melawat, Tuhan juga yang menghibur. Ataupun juga ada banyak pergumulan Tuhan, pergumulan pekerjaan, penat, stres dengan pekerjaan, pergumulan relasi, bertengkar dengan orang-orang sekitar kami, ataupun pergumulan-pergumulan hal yang lain. Biar Tuhan Kau yang menjawab, Kau yang meneguhkan dan menguatkan kami, dan biarlah kami terus menggantungkan hidup kami terus kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Jika sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami akan melanjutkan aktivitas kami tetap memohon berkat Tuhan atas kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senang hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Janganlah takut, janganlah gentar. Teruslah mengandalkan Tuhan dimanapun engkau berada. Karena Yesus Kristus berjanji Dia akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.